Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Fitriana Verita, NIM 2111050200048. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas ES2. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian studi Islam, tujuan dan sasaran studi Islam yang diampu oleh Ibu Nani Mahmuda. Oke, yang pertama pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab yakni dirasa Islamiyah. Sedangkan di kalangan Barat, studi Islam dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dengan kata lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata. Ditinjau dari sisi pengertian, studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki cakupan makna dan pengertian yang sangat luas. Hal ini wajar adanya sebab sebuah istilah akan memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya. Karena penafsir memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya, baik latar belakang studi, bidang keilmuan, pengalaman, maupun berbagai perbedaan lainnya. Maka rumusan dan pemaknaan yang dihasilkannya pun berbeda. Penggunaan istilah studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Yang pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengkajian tentang konsep zakat profesi. Kedua, studi Islam dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam, seperti ilmu-ilmu agama, misalnya fikih atau ilmu kalam. Ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi maupun yang dilakukan secara non-formal, seperti pada forum-forum kajian halakoh-halakoh. Dengan demikian, istilah studi Islam bisa digunakan di kalangan akademis secara bebas. Studi Islam meliputi kajian agama Islam dan tentang aspek-aspek keislaman masyarakat dan budaya Muslim. Atas dasar pembedaan ini, diidentifikasi 3 pola kerja berbeda yang masuk dalam ruang studi Islam. Pertama, pada umumnya kajian normatif agama Islam dikembangkan oleh sarjana Muslim untuk memperoleh ilmu pengetahuan atas kebenaran agama Islam. Kajian ini banyak berkembang di masjid, madrasah, dan berbagai lembaga Islam. Kedua, kajian non-normatif agama. Biasanya kajian dalam jenis ini dilakukan berbagai universitas dalam bentuk penggalian secara lebih mendalam dari suatu ajaran Islam. Ketiga, kajian non-normatif atas berbagai aspek keislaman yang berkaitan dengan kultur dan masyarakat Muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, kajian ini secara tidak langsung terkait dengan Islam sebagai sebuah norma. Dapat dipahami bahwa studi Islam memiliki cakupan makna, pembagian, dan juga bidang garap yang berbeda. Namun, 4 metodologi Islam
titik tekan utamanya terletak pada ajaran Islam yang sepenuhnya diambil dari Al-Quran dan hadis secara murni tanpa dipengaruhi oleh sejarah apapun, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, dan juga akhlak. Oke, pembahasan kedua yaitu tentang tujuan dan sasaran studi Islam. Tujuan studi Islam yaitu untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan spirit atau jiwa berupa pesan moral dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya filsafat dan ideologi baru serta hubungan Islam dengan visi, misi, dan tujuan ajaran agama Islam. Arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama yang lain dalam kehidupan budaya manusia. Sehubungan dengan hal ini, studi Islam dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi. Yang kedua, yaitu untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam di sepanjang sejarahnya. Studi ini berasumsi bahwa agama Islam adalah agama fitrah, sehingga pokok-pokok isi ajaran Islam tentunya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, yaitu untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Studi ini berdasarkan asumsi bahwa agama Islam sebagai agama samawi terakhir membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang zaman. Dan yang keempat, yaitu untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Asumsi dari studi Islam adalah bahwa agama Islam yang diyakini merupakan misi sebagai rahmatan lil alamin tentunya mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal, yang mempunyai daya dan kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, mengontrol, dan mengendalikan faktor-faktor potensial dari pertumbuhan dan perkembangan sistem budaya dan peradaban modern. Sekian pembahasan dan presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.